Kabar mengejutkan datang dari Bandung. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, dibuat kaget saat melihat langsung kecepatan Beckham Putra di TC Perdana. Bukan cuma itu, kedatangan dua bintang naturalisasi, Tom Hai dan Eliana Reinders, bikin Persib Bandung jadi sorotan besar. Banyak yang bilang kepindahan mereka dari Eredivisie ke Liga Indonesia adalah kemunduran. Tapi, benarkah begitu? Di video ini kita akan kupas tuntas alasan keduanya memilih Maung Bandung. Komentar mengejutkan Patrick Kluivert hingga janji masa depan Tom Hai dan Eliano untuk bobotoh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar Persib dan Timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah keputusan Tom Hai dan Eliano gabung Persib adalah langkah maju atau mundur? Dan yang paling penting, tonton video ini sampai habis karena di bagian akhir ada fakta mengejutkan yang belum banyak orang tahu tentang masa depan Persib di Liga Indonesia dan Asia. Hari itu suasana Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, terasa berbeda. Bukan hanya karena sorak-sorai penonton yang sesekali terdengar dari luar lapangan, tetapi juga karena atmosfer yang menyelimuti pemusatan latihan atau TC, perdana Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Nama besar sang legenda sepak bola Belanda ini membuat perhatian tertuju penuh pada bagaimana ia mengelola skuad Garuda, terutama setelah banyak pemain baru yang masuk dalam daftar panggilannya. Kehadiran wajah-wajah segar, baik dari pemain naturalisasi maupun talenta muda lokal, menambah semangat dalam sesi latihan perdana ini. Para jurnalis memenuhi pinggir lapangan, kamera tak henti-hentinya menyorot setiap gerakan para pemain. Para fans yang beruntung diizinkan menonton dari tribun juga tak mau ketinggalan mengabadikan momen bersejarah tersebut. Namun di balik semua sorotan itu, ada satu momen yang benar-benar membuat suasana TC menjadi heboh. Ketika Patrick Kluivert memperhatikan langsung kecepatan luar biasa Beckham Putra Nugraha, pemain muda Persib Bandung. Latihan dimulai dengan pemanasan biasa, passing cepat, kontrol bola, dan lari jarak pendek untuk membiasakan tempo. Patrick Kluivert dengan gaya khasnya memperhatikan detail kecil dari pergerakan setiap pemain. Ia berdiri tegak di tepi lapangan dengan clipboard di tangan, sesekali berbicara dengan asistennya. Namun matanya jarang berpaling dari lapangan. Ketika sesi sprint pendek dimulai, disinilah kejutan itu hadir. Beckham Putra dengan tubuh mungil namun lincah, tiba-tiba melesat lebih cepat dari rekan-rekannya. Dalam jarak 30 meter, ia meninggalkan beberapa nama besar yang jauh lebih senior. Gerakannya ringan seperti tidak terbebani, namun efisien. Suara kecil terdengar dari pinggir lapangan. Beberapa staf pelatih berbisik satu sama lain sambil melirik Kluivert yang tampak terkejut. Sang pelatih mengangkat alis, tersenyum, lalu menuliskan sesuatu cepat di kertasnya. "Who is that?" tanya Kluivert dengan aksen Belanda kepada salah satu asistennya, menunjuk ke arah Beckham yang baru saja menyelesaikan sprint. Asisten itu menjawab singkat, "Beckham Putra Coach, Persib Bandung." Kluivert hanya mengangguk, lalu menatap lagi ke arah Beckham yang sudah bersiap untuk sprint berikutnya. Dari tribun media, para jurnalis yang memperhatikan interaksi kecil itu langsung mencatat. Dalam hitungan menit, berita kecil bahwa Kluivert terkesan dengan Beckham mulai menyebar melalui grup WhatsApp wartawan olahraga. Sosok Beckham yang sebelumnya dianggap hanya pemain pelengkap dalam timnas, tiba-tiba menjadi buah bibir di sesi latihan pertama itu. Tak hanya kecepatan sprint, Beckham juga menunjukkan ketahanan luar biasa saat diminta melakukan lari shutter berulang. Ketika beberapa pemain mulai melambat, ia tetap konsisten menjaga tempo. Sesekali ia tersenyum, seolah menikmati latihan berat itu. Kluivert yang terkenal perfeksionis, bahkan beberapa kali bertepuk tangan kecil setiap kali Beckham menyelesaikan satu rangkaian latihan dengan baik. Momen tersebut menjadi awal dari narasi baru, bahwa Beckham Putra, yang sebelumnya lebih sering dipandang sebagai pemain muda potensial, kini bisa benar-benar bersaing di level internasional. Di ruang ganti setelah latihan, beberapa pemain senior juga memberi tepukan di punggung Beckham, mengakui penampilan impresifnya hari itu. Media sosial pun langsung heboh. Beberapa wartawan mengunggah foto Beckham saat berlari kencang dengan caption singkat, "Patrick terkejut dengan kecepatan Beckham." Bobotoh di Bandung segera membanjiri kolom komentar dengan dukungan, merasa bangga bahwa salah satu talenta muda mereka mendapat sorotan dari pelatih sekaliber Kluivert. Namun, bagi Kluivert, momen ini bukan sekedar kejutan. Ia melihat Beckham sebagai simbol penting, anak muda Indonesia yang punya potensi fisik dan mental untuk berkembang lebih jauh. Setelah latihan, ia menyempatkan diri berbicara singkat di depan media. "Saya suka energi yang ditunjukkan oleh Beckham. Dia cepat, dia ringan, dan dia punya determinasi. Itu bagus untuk masa depan timnas," ujar Kluivert singkat, membuat nama Beckham kian melambung. Latihan hari pertama itu pun ditutup dengan sesi game internal. Sekali lagi, Beckham menonjol. Bukan hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam mencari ruang.
Ia beberapa kali memberi umpan terobosan yang membuat penonton berdecak kagum. Walaupun tidak mencetak gol, Beckham berhasil memberi sinyal bahwa dirinya siap bersaing, bukan sekedar menjadi penggembira dalam skuad Garuda. Hari pertama TC itu akhirnya tercatat sebagai momen penting bukan hanya bagi Beckham tetapi juga bagi Kluivert yang menemukan sosok baru yang bisa diandalkan di masa depan. Sejak saat itu, publik sepak bola Indonesia mulai menaruh harapan lebih besar pada Beckham Putra, anak muda Bandung yang kecepatan dan semangatnya mampu membuat seorang legenda dunia terkesan. Hari kedua pemusatan latihan timnas Indonesia dimulai dengan intensitas yang lebih tinggi. Jika pada hari pertama fokus latihan lebih kepada fisik dan adaptasi, maka hari kedua Kluivert menekankan aspek taktikal. Namun di balik segala skema permainan dan instruksi teknis, satu nama tetap menjadi pusat perhatian, Beckham Putra Nugraha. Sejak pagi para jurnalis sudah menanti di pinggir lapangan. Mereka ingin memastikan apakah performa impresif Beckham di hari pertama hanyalah kebetulan atau benar-benar menunjukkan konsistensi. Beckham datang lebih awal dari jadwal, mengenakan jersey latihan timnas dengan nomor punggung 7. Ia terlihat bersemangat, tersenyum, dan sesekali melambaikan tangan ke arah kamera yang mengarah kepadanya. Ketika sesi latihan dimulai, Beckham kembali menunjukkan kualitasnya. Dalam latihan possession game, ia bergerak lincah, selalu membuka ruang dan jarang kehilangan bola. Setiap sentuhan kakinya tampak percaya diri. Patrick Kluivert yang berdiri di tengah lapangan memberi arahan, beberapa kali memberikan pujian verbal. "Good movement Beckham, keep it up," teriaknya. Kalimat sederhana itu membuat atmosfer di lapangan semakin hidup. Yang membuat Beckham mencuri perhatian bukan hanya tekniknya, tetapi juga mentalitasnya. Di usianya yang masih muda, ia tidak terlihat minder bermain bersama nama-nama besar seperti Tom Hay, Eliano Reinders, atau Mark Klok. Justru ia terlihat berani meminta bola, bahkan mengatur ritme permainan kecil-kecilan di lini tengah. Para pemain senior pun mulai memberi respek lebih, tak ragu mempercayakan bola kepadanya. Dalam sesi simulasi serangan cepat, Beckham menjadi otak di balik salah satu gol terbaik. Ia menerima bola di tengah lapangan, melakukan turn cepat melewati satu pemain, lalu melepaskan umpan terobosan ke sisi kanan. Bola itu langsung disambar oleh striker muda yang kemudian mencetak gol. Tepuk tangan riuh terdengar dari rekan-rekan setim, bahkan Kluivert ikut bertepuk tangan kecil sambil tersenyum lebar. Media yang hadir langsung menuliskan catatan besar. Beckham tidak hanya cepat, tetapi juga punya visi bermain yang matang. Sorotan kamera kembali mengarah kepadanya. Beberapa fotografer bahkan menjadikannya fokus utama, meninggalkan pemain-pemain lain yang sebenarnya juga tampil baik. Selesai latihan, wartawan pun tak sabar menunggu di mix zone. Beckham yang biasanya kalem kali ini terlihat agak canggung dengan banyaknya pertanyaan yang menghujaninya. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Ini kesempatan besar bisa dipanggil timnas. Saya ingin membuktikan bahwa saya layak," katanya singkat. Namun meski ucapannya sederhana, cara bicaranya yang penuh percaya diri semakin menambah citra positif di mata publik. Tak butuh waktu lama, nama Beckham Putra pun menjadi trending topik di media sosial. Hashtag seperti hashtag Beckham Timnas dan hashtag Beckham Garuda bermunculan. Bobotoh di Bandung membanjiri lini masa dengan foto-foto Beckham di latihan, sementara netizen netral mulai menaruh perhatian lebih besar pada pemain muda Persib ini. Banyak yang membandingkannya dengan kakaknya, Gian Zola, yang juga pernah berseragam timnas, namun belum sepenuhnya konsisten. Patrick Kluivert dalam sesi konferensi pers sore harinya juga kembali memberikan komentar soal Beckham. "Anak ini istimewa, dia cepat, energinya bagus, dan dia mendengarkan instruksi. Itu yang paling penting. Pemain muda harus mau belajar. Beckham punya mental itu," ujar Kluivert singkat, membuat nama Beckham kian melambung. Hari kedua TC itu pun berakhir dengan satu kesimpulan. Beckham Putra Nugraha bukan lagi sekedar pemain muda berbakat. Ia kini telah menjelma menjadi salah satu pusat perhatian dalam skuad Garuda. Dengan kecepatan, visi dan mentalitas yang dimilikinya, Beckham membuka bab baru dalam perjalanan karirnya, bab yang penuh harapan, tantangan, dan sorotan publik. Tanggal 28 Agustus 2025 menjadi hari yang bersejarah bagi Persib Bandung. Klub kebanggaan warga Jawa Barat ini akhirnya meresmikan rekrutan besar mereka, Tom Hay. Nama ini tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola Eropa, khususnya mereka yang mengikuti Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Pemain yang sempat membela SC Heerenveen, NAC Breda, AS Alkmaar, dan terakhir Almere City ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Indonesia, tepatnya bersama Persib. Kabar kedatangannya sudah tercium sejak awal bulan, namun pengumuman resmi baru dilakukan Persib lewat konferensi pers di Geraha Persib, Bandung. Bojan Hodak, pelatih kepala Persib, menyebut perekrutan Haye sebagai langkah strategis. "Kami butuh pemain yang tidak hanya punya kualitas teknis, tapi juga pengalaman bermain di level tinggi. Tom punya itu. Dia bisa jadi motor permainan kami di lini tengah," ujar Hodak.
Tom Haye sendiri datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Almer City habis. Meskipun masih diminati oleh beberapa klub di Eropa, ia memilih Persib sebagai destinasi berikutnya. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, bahkan ada yang menyebutnya sebagai langkah berani. Bagaimana tidak, dari atmosfer sepak bola Eropa yang penuh sorotan, ia justru memilih datang ke Asia Tenggara. Namun, bagi Haye, ini bukan sekadar soal karir profesional, tetapi juga panggilan hati. Dalam wawancara perdananya bersama media Indonesia, Haye mengungkapkan alasan kepindahannya. Setelah berbicara dengan keluarga dan orang-orang terdekat, saya merasa Persib adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan perjalanan saya. Ini klub besar dengan sejarah panjang dan dukungan supporter yang luar biasa. Saya ingin merasakan atmosfer itu dan menjadi bagian darinya, ucap Haye yang memilih nomor punggung 33. Kehadiran Haye langsung mendapat sambutan hangat dari bobotoh. Tagar Welcome Haye sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Ribuan komentar positif membanjiri akun resmi Persib, dengan harapan besar agar pemain berusia 30 tahun ini bisa membawa Maung Bandung lebih berprestasi, baik di level domestik maupun internasional. Bahkan, beberapa fans mengaitkan kedatangan Haye dengan ambisi besar Persib menembus kompetisi Asia, terutama AFC Champions League musim 2025-26. Di sisi lain, keputusan Haye pindah ke Persib juga memantik diskusi di media Eropa. Beberapa pengamat menilai langkah ini mengejutkan, mengingat Haye masih punya kualitas untuk bermain di liga kompetitif Eropa. Namun, ada pula yang memahami pilihannya. Terkadang, bagi pemain, yang lebih penting adalah peran dalam tim dan kesempatan bermain reguler. Haye bisa jadi bintang di Indonesia, sementara di Eropa ia hanya satu dari sekian banyak gelandang berkualitas, tulis sebuah media Belanda. Bagi Persib, kedatangan Haye adalah jackpot. Ia adalah tipikal gelandang serba bisa, mampu menjadi pengatur tempo, kuat dalam duel fisik, dan punya tendangan jarak jauh mematikan. Statistiknya di Almer City musim lalu mencatat 29 penampilan dengan 25 kali menjadi starter, serta kontribusi 4 gol dan 5 assist. Catatan yang cukup impresif untuk ukuran gelandang tengah. Bojan Hodak sudah menyiapkan peran khusus untuk Haye. Ia akan ditempatkan sebagai deep lying playmaker, mengisi ruang yang sebelumnya sering ditempati Mark Klok. Namun, berbeda dengan Klok yang lebih defensif, Haye diyakini bisa memberikan variasi dalam serangan, terutama dengan umpan-umpan panjang dan visi permainannya. Kombinasi Haye, Klok, dan Beckham Putra di lini tengah diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menakutkan di BRI Super League. Tom Haye sendiri tak sabar untuk segera tampil. Dalam sesi perkenalannya, ia berkata, "Saya tahu ekspektasi besar menunggu saya di sini. Tapi saya siap. Saya ingin memberikan yang terbaik, membantu tim ini juara lagi, dan juga tampil baik di Asia. Saya sudah mendengar banyak cerita tentang bobotoh dan atmosfer di stadion. Itu membuat saya semakin bersemangat." Tak hanya soal sepak bola, Haye juga mulai belajar budaya lokal. Ia menyebut sudah mencoba beberapa makanan khas Bandung seperti batagor dan siomay, meski masih berhati-hati dengan tingkat kepedasannya. Ia juga mulai beradaptasi dengan cuaca tropis Indonesia yang jauh berbeda dari Belanda. "Panas sekali, tapi saya akan terbiasa," katanya sambil tertawa. Kehadiran Haye di Persib tidak hanya mengangkat kualitas tim, tetapi juga meningkatkan nilai komersial klub. Sponsor dan media semakin melirik, sementara merchandise dengan nama Haye mulai diproduksi massal. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak seorang pemain dengan reputasi Eropa bagi klub Indonesia. Kini, mata publik tertuju pada debutnya. Apakah Tom Haye bisa langsung beradaptasi dengan gaya permainan cepat dan keras di BRI Super League? Apakah ia mampu memenuhi ekspektasi besar bobotoh? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, kedatangannya sudah membuat Persib semakin percaya diri menghadapi musim baru, dengan ambisi mempertahankan gelar juara dan menorehkan prestasi di kancah Asia. Hanya berselang 4 hari setelah kedatangan Tom Haye, Persib kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer. Kali ini, giliran Eliano Rajders yang resmi bergabung dengan Maung Bandung. Langkah ini semakin menegaskan ambisi Persib untuk mendominasi BRI Super League dan tampil kompetitif di AFC Champions League 2025-26. Eliano datang dari PSV Zwolle, klub Eredivisie Belanda. Meskipun musim lalu ia tak banyak mendapatkan menit bermain, hanya tampil 21 kali dengan 11 kali starter, kemampuannya sebagai gelandang serba bisa tetap mendapat perhatian. Persib melihat peluang emas, terutama karena Eliano sudah mengantongi status WNI lewat proses naturalisasi. Kehadirannya otomatis memperkuat komposisi lokal Persib sekaligus menambah kedalaman skuad timnas Indonesia.
Kepindahan Eliano sempat mengejutkan publik Belanda. Adiknya, Tijjani Rejders, yang bermain untuk AC Milan, bahkan sempat berkomentar lewat media sosial, "Mohon jaga dia baik-baik, Persib." Ungkapan sederhana itu langsung viral di kalangan bobotoh, menambah kebanggaan bahwa kini Persib punya hubungan darah dengan klub raksasa Italia. Bagi Eliano sendiri, keputusan pindah ke Persib adalah langkah penting. Dalam konferensi pers perkenalannya, ia berkata, "Saya tahu ada banyak yang mengatakan ini kemunduran. Tapi bagi saya, ini justru awal baru. Di Zwolle, saya tidak selalu mendapat kesempatan bermain reguler. Di sini, saya ingin membuktikan diri, bermain setiap pekan, dan membantu tim juara bertahan meraih prestasi lebih besar." Kehadirannya langsung mencuri perhatian. Dengan gaya bermain box-to-box, Eliano mampu mendukung lini serang sekaligus bertahan. Kombinasinya dengan Tom Haye di lini tengah diprediksi akan menjadi salah satu duet paling solid di liga. Bojan Hodak bahkan menyebut duet ini sebagai midfield of dreams bagi Persib. Mereka pernah bermain di level tertinggi Eropa, kini mereka bersama di sini. "Itu keuntungan besar bagi kami," ujarnya. Eliano bukan hanya membawa kualitas, tetapi juga semangat. Dalam sesi latihan perdananya bersama Persib, ia tampak serius, cepat beradaptasi, dan tak canggung meski baru bergabung. Beckham Putra dan Mark Klok menyambutnya dengan hangat, membuat proses adaptasi semakin cepat. Bahkan, dalam uji coba internal, Eliano langsung menunjukkan kemampuannya dengan sebuah gol dari luar kotak penalti. Nama besar Patrick Kluivert tentu bukan sosok asing dalam sepak bola dunia. Ex-striker Barcelona dan timnas Belanda itu kini menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, membawa aura Eropa ke skuad Garuda. Setiap pernyataannya selalu mendapat sorotan besar, termasuk saat dimintai komentar terkait kepindahan Tom Haye dan Eliano Rejders ke Persib Bandung. Kepindahan dua pemain naturalisasi itu sempat menuai polemik. Sebagian pihak menilai keduanya mengambil jalan mundur karena meninggalkan panggung Eredivisie yang bergengsi untuk bergabung dengan klub Indonesia. Namun, Kluivert justru punya sudut pandang berbeda. Ia melihat langkah tersebut dari sisi yang lebih luas, kesempatan bermain, adaptasi dengan sepak bola Asia, dan kontribusi nyata bagi timnas. Dalam wawancara seusai latihan timnas di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kluivert menyatakan dengan tegas, "Saya pikir ini bagus. Baik juga untuk timnas Indonesia. Karena mereka akan berada di Indonesia saat kami memanggil. Yang paling penting mereka bisa bermain secara reguler. Di klub sebelumnya mereka tidak banyak bermain, tapi saya rasa di Bandung mereka akan mendapatkan kesempatan bermain." Pernyataan itu seolah menjadi tamparan halus bagi para pengkritik. Baginya, keberadaan pemain di Eropa tidak otomatis menjamin kualitas. Justru, reguler bermain jauh lebih penting dibanding sekadar berstatus pemain liga top. Sebab, fisik, mental, dan sentuhan bola hanya bisa terjaga dengan bermain rutin, bukan dengan duduk di bangku cadangan. Kluivert pun menyinggung pengalaman pribadinya. "Saya pernah berada di klub besar, kadang tidak selalu bermain. Itu membuat ritme saya terganggu. Jadi saya tahu rasanya. Pemain butuh lapangan, bukan hanya nama klub di CV mereka," ujarnya dengan nada serius. Lebih jauh, Kluivert menilai bergabungnya Haye dan Rejders dengan Persib sebagai momentum penting. Sebab, keduanya kini berkarir di Indonesia, yang artinya lebih mudah bagi staf kepelatihan timnas untuk memantau perkembangan mereka. Tak hanya soal performa di lapangan, tapi juga adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia yang sangat berbeda dari Eropa. Tempo permainan, kondisi lapangan, bahkan iklim tropis, semua itu akan membantu keduanya lebih siap saat membela Garuda. Ketika mereka bermain di sini, saya bisa langsung melihat bagaimana mereka menghadapi lawan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan pemain lokal, dan bagaimana mereka merespons tekanan dari supporter. Itu semua akan sangat berharga untuk timnas, tambah Kluivert. Pelatih berusia 49 tahun itu juga menekankan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestise liga, melainkan soal perkembangan individu. "Saya tahu banyak yang berpikir Liga Indonesia levelnya di bawah Belanda. Tapi jangan salah, bermain di sini punya tantangan tersendiri. Atmosfer di stadion, fanatisme supporter, tekanan untuk menang setiap laga, semua itu bisa membentuk karakter pemain," jelasnya. Kluivert bahkan mengaku terkesan dengan fanatisme bobotoh, yang selalu memenuhi stadion untuk mendukung Persib. Menurutnya, dukungan seperti itu bisa mengasah mental Haye dan Rejders. "Saya melihat videonya, stadion penuh, supporter bernyanyi sepanjang laga. Itu luar biasa. Tidak semua pemain di Eropa merasakannya. Jadi bagi mereka, ini pengalaman yang bisa menguatkan," kata Kluivert. Lebih lanjut,
Kluivert menyinggung pentingnya chemistry antar pemain timnas. Dengan Haye dan Rejders kini bermain di klub yang sama, ditambah Mark Klok dan Beckham Putra, otomatis ada keuntungan besar. Mereka bisa lebih sering berinteraksi, berlatih bersama, dan membangun koneksi yang akan terbawa ke level timnas. Ketika mereka bermain bersama di klub, otomatis koordinasi mereka lebih baik. Itu sangat membantu saya sebagai pelatih, jelasnya. Meskipun demikian, Kluivert tidak menutup mata terhadap tantangan yang harus dihadapi. Ia menyadari bahwa adaptasi tidak bisa instan. Haye dan Rejders harus bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan Indonesia yang lebih mengandalkan fisik dan kecepatan. Namun, ia yakin pengalaman mereka di Eropa akan membuat transisi lebih cepat. Mereka pemain cerdas. Mereka tahu bagaimana membaca permainan. Jadi saya optimistis, tegasnya. Kluivert juga menekankan bahwa kepindahan ini adalah keputusan pribadi yang harus dihormati. Setiap pemain punya jalannya sendiri. Tidak semua harus berakhir di Eropa. Yang penting adalah mereka merasa bahagia, berkembang, dan bisa memberi kontribusi. Itu yang saya lihat dari langkah mereka, ujarnya. Ucapan itu menutup perdebatan panjang soal apakah kepindahan Haye dan Rejders ke Persib adalah kemunduran atau tidak. Dari sudut pandang pelatih timnas, yang terpenting adalah kontribusi nyata di lapangan. Dan untuk itu, kesempatan bermain reguler jauh lebih bernilai daripada sekadar status liga. Kini, sorotan publik beralih ke bagaimana Kluivert akan meramu komposisi timnas dengan tambahan kekuatan dari Persib. Dengan 4 pemain kunci dari Maung Bandung, Haye, Rejders, Klok, dan Beckham, timnas seolah memiliki mini Persib di dalam skuad. Pertanyaannya, apakah chemistry ini akan menjadi senjata ampuh menghadapi lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kepindahan Tom Haye dan Eliano Rejders ke Persib Bandung tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu topik paling hangat di jagat sepak bola Indonesia tahun ini. Media lokal dan internasional ramai membicarakan langkah keduanya. Pertanyaannya sederhana, tetapi penuh polemik. Apakah ini sebuah kemunduran atau justru langkah strategis? Bagi sebagian pengamat, kepindahan dari Eredivisie ke BRI Super League adalah penurunan level. Eredivisie adalah salah satu liga top Eropa yang menghasilkan banyak bintang dunia, sementara BRI Super League masih berjuang untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi. Dari perspektif prestise, jelas terlihat kontras. Sulit untuk mengatakan bahwa pindah ke Indonesia adalah kemajuan dalam karir. Dari segi kompetisi, fasilitas, dan eksposur internasional, Belanda jauh lebih unggul, ujar seorang jurnalis olahraga asal Rotterdam. Namun, perspektif itu tak sepenuhnya benar bila hanya melihat permukaan. Banyak analis sepak bola Indonesia justru melihat langkah ini sebagai pilihan cerdas. Alasannya sederhana, kesempatan bermain reguler. Di Almere City, Haye memang bermain cukup banyak, tapi prospeknya di musim baru tidak terlalu menjanjikan. Sementara di PEC Zwolle, Eliano jelas kesulitan mendapat menit bermain. Duduk di bangku cadangan terlalu sering bisa mematikan karir seorang pemain, apapun liganya. Karena itu, pindah ke Persib yang siap memberinya peran utama bisa dianggap langkah maju, bukan mundur. Karir sepak bola itu singkat. Kadang yang lebih penting adalah berada di lapangan, bukan sekadar di liga besar. Dengan bermain reguler, mereka tetap bisa menjaga performa dan ritme, ujar seorang analis sepak bola Asia Tenggara. Faktor finansial juga tak bisa diabaikan. Klub-klub besar Indonesia, termasuk Persib, dikenal berani memberikan kontrak menggiurkan bagi pemain naturalisasi maupun asing berkualitas. Meski tidak ada angka resmi, kabar yang beredar menyebut gaji Haye dan Rejders di Persib bisa setara bahkan lebih tinggi dibanding yang mereka dapat di klub Eredivisie papan bawah. Dengan tambahan bonus, fasilitas, dan eksposur komersial di Indonesia, langkah ini bisa dianggap menguntungkan secara ekonomi. Musim baru sepak bola Indonesia selalu membawa cerita dan harapan baru. Namun, bagi Persib Bandung, musim 2025-26 bukan sekadar rutinitas. Klub kebanggaan warga Jawa Barat ini mengemban 2 misi besar, mempertahankan gelar juara BRI Super League dan tampil membanggakan di ajang AFC Champions League 2. Kedua target itu membuat manajemen bergerak cepat di bursa transfer, menghadirkan pemain-pemain berkelas internasional seperti Tom Haye dan Eliano Rejders. Persiapan menyongsong liga. Sejak Bojan Hodak duduk di kursi pelatih, Persib menunjukkan stabilitas luar biasa. Musim lalu, Maung Bandung berhasil keluar sebagai juara liga setelah penantian panjang, sekaligus mengakhiri dominasi klub lain. Gelar tersebut bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang mengembalikan identitas Persib sebagai salah satu raksasa sepak bola Indonesia. Kini,
Tantangan berikutnya adalah mempertahankan prestasi itu di tengah persaingan yang semakin sengit. Bursa transfer menjadi bukti keseriusan Persib. Datangnya Tom Haye dan Eliano Rejders bukan sekadar gimmick, melainkan strategi membangun lini tengah yang solid. Duet ini diharapkan mampu menopang kreativitas dan distribusi bola, sesuatu yang sering jadi kelemahan tim-tim Indonesia di level Asia. Selain itu, keberadaan mereka juga akan membantu meningkatkan kualitas latihan pemain lokal. Misi Asia. Tak kalah penting adalah kiprah Persib di level kontinental. Sebagai wakil Indonesia di AFC Champions League 2, Persib tidak ingin sekadar menjadi pelengkap. Manajemen menegaskan bahwa mereka ingin berbicara banyak di kompetisi ini, membawa nama Indonesia sejajar dengan klub-klub Asia Timur dan Timur Tengah yang selama ini mendominasi. Tantangan tentu tidak mudah. Lawan-lawan dari Jepang, Korea, Arab Saudi, hingga Uzbekistan menunggu dengan kualitas dan pengalaman jauh di atas rata-rata klub Indonesia. Namun, justru disitulah Persib ingin menguji diri. Kami ingin menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia juga bisa bersaing. Kehadiran pemain seperti Haye dan Rejders adalah bagian dari ambisi itu, ujar Teddy Cahyono, Direktur PT Persib Bandung bermartabat. Strategi Bojan Hodak. Hodak sendiri bukan pelatih sembarangan. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, detail, dan mampu mengangkat tim menjadi lebih kompetitif. Dalam sesi wawancara, Hodak menegaskan bahwa musim ini bukan hanya soal mempertahankan gelar, tetapi juga soal peningkatan kualitas tim. Kami tidak bisa hanya puas dengan apa yang dicapai musim lalu. Standar harus terus naik. Saya ingin Persib tidak hanya kuat di Indonesia, tapi juga di Asia, katanya. Hodak sudah merancang pola permainan yang mengandalkan kombinasi pressing tinggi, transisi cepat, dan kreativitas di lini tengah. Dengan masuknya Haye dan Rejders, ia memiliki opsi lebih banyak untuk mengontrol tempo pertandingan. Ditambah keberadaan Mark Klok dan Beckham Putra, lini tengah Persib kini disebut-sebut sebagai yang terbaik di Indonesia. Harapan Bobotoh. Tak bisa dilepaskan dari perjalanan Persib adalah dukungan Bobotoh. Suporter fanatik ini selalu hadir di stadion, memberi energi tambahan. Musim lalu, mereka menjadi bagian penting dari perjalanan Persib meraih gelar. Musim ini, harapan mereka tentu semakin tinggi. Kami ingin lihat Persib angkat trofi lagi, dan kalau bisa melangkah jauh di Asia, ujar salah satu bobotoh di Bandung. Bagi bobotoh, Persib bukan sekadar klub. Ia adalah identitas, kebanggaan, dan simbol perlawanan. Itu sebabnya, keberhasilan di Asia akan sangat berarti, bukan hanya bagi klub, tapi juga bagi seluruh masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Kalau Persib bisa bicara di Asia, itu sama saja menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia juga bisa dihormati, tambahnya. Peta persaingan liga. Tentu, jalan Persib tidak akan mulus. Klub-klub lain seperti Bali United, Arema, Persebaya, hingga Madura United juga memperkuat diri. Persaingan dipastikan ketat, dengan setiap tim ingin menjatuhkan sang juara bertahan. Namun, justru disitulah tantangan yang harus dijawab. Hodak percaya timnya punya kualitas untuk mengatasi tekanan itu. Juara bertahan selalu menjadi target. Tapi saya suka itu. Itu membuat pemain lebih termotivasi, tegasnya. Ambisi Persib musim ini bukan sekadar kata-kata. Dengan materi pemain yang ada, dukungan manajemen, strategi pelatih, dan kekuatan bobotoh, Maung Bandung benar-benar siap memburu mimpi besar, juara lagi di Indonesia dan bersinar di Asia. Pertanyaannya, apakah mereka mampu? Jawabannya hanya bisa diberikan di lapangan. Namun satu hal pasti, Persib sudah menyiapkan segalanya untuk menjawab keraguan. Jika ada satu hal yang membedakan Persib Bandung dari klub lain di Indonesia, itu adalah bobotoh. Suporter fanatik Maung Bandung ini bukan sekadar penonton, melainkan jiwa dan napas klub. Tanpa mereka, Persib tidak akan sama. Dan bagi pemain baru seperti Tom Haye dan Eliano Rejders, fanatisme bobotoh adalah pengalaman luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sambutan yang mengguncang. Sejak kabar kepindahan mereka ke Persib diumumkan, jagat media sosial Indonesia heboh. Tagar Welcome Tom Haye dan Welcome Eliano sempat menjadi trending di Twitter. Video sambutan dari bobotoh yang penuh kreativitas tersebar di TikTok dan Instagram. Bahkan, mural bergambar wajah mereka langsung muncul di beberapa sudut Bandung. Semua ini membuat keduanya terkejut sekaligus kagum. Saya belum pernah merasakan sambutan seperti ini sebelumnya. Di Belanda, tentu orang menyukai sepak bola, tapi di sini, rasanya luar biasa. Semua orang bicara tentang Persib, ujar Haye. Eliano menambahkan, saya benar-benar merinding saat pertama kali masuk stadion penuh bobotoh.
Atmosfernya tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka bernyanyi, menabuh drum, dan tidak berhenti sepanjang pertandingan. Ini benar-benar budaya yang berbeda. Budaya unik di Bandung. Bagi orang luar, dukungan bobotoh kadang sulit dipahami. Mereka tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga mengikuti tim kemanapun. Dari laga kandang hingga tandang, bobotoh selalu ada. Bahkan, mereka rela menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya untuk menyaksikan Persib bertanding. Tak jarang, tribun stadion lawan justru lebih biru karena dipenuhi bobotoh. Budaya ini jelas berbeda dari yang biasa ditemui di Eropa. Di Belanda, supporter memang setia, tetapi tidak sampai mengorbankan waktu, tenaga, dan uang sebesar itu. Saya benar-benar terkesan. Mereka bahkan menunggu kami di hotel, memberi semangat, dan itu membuat saya merasa sangat dihargai, kata Eliano. Motivasi tambahan bagi pemain. Fanatisme bobotoh bukan hanya tontonan, melainkan motivasi nyata. Bagi Haye dan Raiders, dukungan luar biasa ini menjadi dorongan untuk tampil maksimal. Ketika melihat puluhan ribu orang bernyanyi untuk tim, Anda merasa harus memberikan segalanya di lapangan. Tidak ada alasan untuk setengah hati, ujar Haye. Bahkan, beberapa pemain lokal Persib mengaku bahwa bobotoh adalah alasan mereka betah. Beckham Putra, misalnya, sering mengatakan bahwa bermain di depan bobotoh adalah mimpi masa kecil yang kini menjadi kenyataan. Energi mereka membuat kami tidak pernah lelah. Meski ketinggalan skor, kami selalu punya semangat untuk bangkit, katanya. Kedatangan Tom Haye dan Eliano Raiders ke Persib Bandung bukan hanya soal sepak bola. Di balik sorotan lapangan hijau, keduanya juga harus beradaptasi dengan kehidupan baru di Bandung, sebuah kota yang penuh warna, ramah, sekaligus menantang bagi orang asing. Perjalanan adaptasi inilah yang akan menentukan bagaimana mereka bisa bertahan, berkembang, dan benar-benar menjadi bagian dari Persib. Bandung dikenal sebagai kota kreatif, penuh kafe, factory outlet, hingga panorama pegunungan yang indah. Bagi Tom dan Eliano, ini adalah pengalaman baru. Saya terkejut ketika melihat betapa ramainya Bandung. Orang-orangnya sangat ramah, selalu menyapa, bahkan ketika saya hanya berjalan di jalan, ujar Eliano dalam wawancara singkat. Namun, ada pula tantangan. Kemacetan Bandung, cuaca yang kadang tidak menentu, hingga perbedaan gaya hidup menjadi hal yang harus mereka biasakan. Tom mengaku sempat kaget saat pertama kali melihat pedagang kaki lima yang begitu ramai di sekitar stadion. Tapi justru itu yang membuat kota ini unik. Di Belanda, suasana sepak bola tidak sedekat ini dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, katanya. Salah satu bagian adaptasi paling menarik adalah kuliner. Indonesia, khususnya Bandung, terkenal dengan makanan pedas dan beragam cita rasa. Awalnya, Tom dan Eliano cukup berhati-hati. Mereka khawatir soal perut yang belum terbiasa. Namun, rasa penasaran membuat mereka mencoba satu persatu. Nasi goreng adalah favorit saya sekarang, kata Tom sambil tertawa. Sementara itu, Eliano jatuh hati pada sate ayam dan batagor. Saya suka rasa manis dan gurihnya. Di Belanda, kami tidak punya makanan seperti ini, ujarnya. Meski begitu, mereka juga mengaku harus menahan diri terhadap makanan terlalu pedas seperti seblak atau sambal khas Sunda. Saya mencoba sedikit, tapi langsung berkeringat deras, kata Eliano sambil bercanda. Bahasa menjadi tantangan lain. Meski banyak orang Bandung bisa berbahasa Inggris, Tom dan Eliano tetap merasa perlu mempelajari bahasa Indonesia. Mereka sudah mulai menguasai kata-kata sederhana seperti terima kasih, ayo, atau sampurasun yang sering terdengar di Bandung. Bahkan, mereka berjanji akan belajar lebih banyak untuk bisa berkomunikasi langsung dengan bobotoh. Pelatih Hoda mendukung langkah ini. Ketika pemain asing mau belajar bahasa lokal, itu akan mempercepat proses adaptasi. Tim juga jadi lebih kompak, katanya. Di ruang ganti, Mark Klok sering menjadi penerjemah sekaligus guru bahasa bagi keduanya. Beckham Putra juga suka bercanda dengan mengajarkan bahasa Sunda, meski kadang justru kata-kata gaul yang dipelajari. Adaptasi Tom dan Eliano tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan rekan setim. Dari mulai sesi latihan, makan bersama, hingga nongkrong di luar lapangan, para pemain Persib berusaha membuat mereka merasa nyaman. Febri Haryadi misalnya, sering mengajak mereka berkeliling Bandung, memperkenalkan spot-spot menarik. Sementara Nick Kuipers, sesama pemain Belanda, menjadi sosok penting yang membantu mereka merasa di rumah. Nick bilang ke saya, jangan khawatir soal makanan atau cuaca. Nikmati saja, dan lama-lama akan terbiasa, kata Tom. Kehadiran sesama orang Belanda jelas membuat adaptasi mereka lebih mudah.
Eliano bahkan menyebut Kuiper sebagai abang besar yang selalu siap membantu. Di luar lapangan, Tom dan Eliano semakin sering merasakan interaksi langsung dengan Bobotoh. Dari sesi meet and greet hingga sekadar bertemu di jalan, keduanya selalu disambut dengan antusias. Saya bahkan pernah diminta tanda tangan di piring plastik, ujar Eliano sambil tertawa. Bagi mereka, pengalaman ini unik dan menyenangkan. Namun, ada juga sisi lain. Privasi mereka jadi terbatas. Hampir setiap kali keluar rumah, ada yang ingin berfoto atau sekadar menyapa. Meski begitu, mereka memahami bahwa itu adalah bentuk cinta Bobotoh kepada Persib. Lebih baik dicintai terlalu banyak daripada tidak sama sekali, kata Tom. Satu hal yang sering ditanyakan adalah bagaimana mereka menjaga kehidupan pribadi di tengah sorotan. Tom dan Eliano sama-sama belum membawa keluarga ke Bandung, tetapi mereka berencana melakukannya jika betah di sini. Saya ingin keluarga saya merasakan atmosfer kota ini. Orang-orangnya ramah, dan saya pikir anak-anak akan menyukainya, kata Eliano. Manajemen Persib juga mendukung dengan menyediakan fasilitas hunian yang nyaman, kendaraan, hingga pendamping khusus untuk membantu mereka beradaptasi. Semua ini menunjukkan keseriusan klub dalam menjaga kenyamanan pemain asing. Lebih dari sekadar makanan dan bahasa, adaptasi di Bandung juga berarti belajar nilai-nilai budaya lokal. Bagi Tom dan Eliano, salah satu hal yang paling menonjol adalah rasa kekeluargaan. Di sini, semua orang seperti keluarga. Saya merasakannya di tim, juga ketika bertemu orang di luar, ujar Tom. Mereka juga kagum pada sisi religius masyarakat Bandung. Suara azan yang terdengar 5 kali sehari awalnya terasa asing, tetapi kini mereka menganggapnya sebagai bagian dari ritme kota. Saya suka bagaimana agama begitu penting di sini. Itu memberi rasa damai, kata Eliano.